Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu Emi dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Semoga sehat ya nak ya. Nah hari ini kita mau bahas tentang bagaimana peristiwa Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap dunia. Kalau bicara Perang Dunia berarti dia perang dalam skala besar yang melibatkan hampir sebagian besar negara-negara di dunia. Dalam sejarah kita mendapati bahwa ternyata Perang Dunia terjadi bukan hanya sekali, tapi Perang Dunia pertama 1914 sampai 1918, kemudian Perang Dunia kedua 1939 sampai 1945. Nah, kemudian kita juga mendapati ternyata beberapa faktor yang menjadi penyebab Perang Dunia I, dia terulang lagi menjadi juga faktor dalam menjadi penyebab Perang Dunia kedua. Walaupun memang ada sebab-sebab khusus yang memicu terjadinya Perang Dunia tadi. Nah, kita mau bahas dulu Perang Dunia pertama ya nak ya, dari kurun 1914 sampai 1918. Latar belakang terjadinya Perang Dunia pertama bahwa memang ada sebab umum. Apa sebab umumnya? Bahwa negara-negara di Eropa terlibat dalam persekutuan. Jadi muncul ada dua persekutuan. Ada Triple Aliansi, ada Triple Entente. Ya, apa Triple Aliansi? Triple Aliansi berarti negara-negara tergabung dalamnya adalah Jerman, Austria, Italia. Kemudian ada Triple Entente. Siapa? Prancis, Inggris, Rusia. Walaupun dalam perjalanannya pada akhirnya negara-negara ini memang tidak selalu konsisten dalam persekutuan-persekutuan tadi gitu. Ada saatnya mereka juga agak membelot begitu. Nah, selain persekutuan tadi, bahwa apa yang menjadi sebab umum Perang Dunia pertama adalah ada persekutuan tadi, kemudian juga ada sebab khusus. Ya, ada sebab khusus. Apa sebab khususnya? Jadi pada saat itu karena memang masing-masing sudah terlibat dalam aliansi yang ada, sehingga ketika salah satu disonggel begitu oleh salah satu dari negara lain, maka akhirnya negara yang tergabung dalam persekutuan tadi juga merasa diganggu juga, sehingga mereka bersekutu untuk melakukan perlawanan terhadap negara yang pertama tadi mengganggu negara. Nah, sebab khususnya adalah ketika putra mahkota Austria dibunuh oleh pemuda Serbia. Jadi Franz Ferdinand dibunuh oleh pemuda Serbia yaitu Gavrilo Princip. Nah, sehingga akhirnya ini memicu meledak menjadi Perang Dunia pertama. Bagaimana jalannya Perang Dunia pertama? Kita melihat bahwa awalnya memang triple aliansi bisa memenangkan ya, Jerman, Austria, Italia. Tapi pada akhirnya kemudian sekutu dari Triple Entente, Prancis, Inggris, Rusia yang kemudian berhasil menangkan pertempuran. Seperti itu. Nah, apa imbasnya setelah terjadi Perang Dunia pertama? Bahwa akhirnya negara-negara menyadari bahwa memang perang itu merusak. Perang itu banyak menghancurkan, perang itu banyak menjatuhkan korban, bukan hanya harta tapi juga nyawa. Ya, dengan kondisi ekonomi yang porak-poranda karena bangunan, sarana prasarana rusak semua begitu ya. Kemiskinan di mana-mana, sehingga kemudian memang menyadarkan orang-orang untuk kita tidak usah lagi berperang, sehingga mereka menggagas munculnya badan internasional ya, yang menjadi awal dari PBB, yaitu pembentukan organisasi Liga Bangsa-Bangsa. Alhamdulillah ya, ada ide untuk bisa meredam ketegangan dunia, dan ini digagas oleh Woodrow Wilson ya, yang kemudian dikenal sebagai yang menjadi presiden Amerika, Woodrow Wilson. Jadi seperti walaupun dalam perjalanannya ternyata Liga Bangsa-Bangsa ini tidak bisa terus begitu ya berkomitmen terhadap upaya meredakan ketegangan dunia. Kenapa? Karena memang Liga Bangsa berbeda dengan PBB. Kalau PBB mereka sudah mempunyai tentara PBB begitu ya, Dewan Keamanan. Sebenarnya dalam Liga Bangsa-Bangsa dia tidak mempunyai Dewan Keamanan, sehingga ketika resolusi dikeluarkan karena tidak punya Dewan Keamanan, negara-negara yang diperingatkan tidak menggubris, sehingga
akhirnya memang agak sulit ya menegakkan perdamaian dunia. Nah, akhirnya kemudian terjadi lagi lah peristiwa yang hampir sama memicu terjadinya peristiwa Perang Dunia Kedua, yaitu apa? Terbentuknya aliansi-aliansi, kemudian juga adanya perlombaan senjata yang sebab umum. Ditambah lagi ada sebab khususnya apa? Ketika Jerman merangsek menduduki Polandia. Jadi Jerman merangsek menduduki Polandia, kota Danzig ya di Polandia. Kenapa? Karena Jerman menganggap bahwa penduduk kota Danzig adalah ras Arya. Dan ini yang kemudian menjadi pemicu utama meletusnya Perang Dunia Kedua. Ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bagaimana negara-negara terlibat gitu. Kalau bicara Amerika adalah sebuah negara yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam Perang Dunia I maupun Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian situasi kondisi perang gitu ya, karena Amerika juga merasa dicolek begitu ya gitu, bahasanya apa ya, senggol maka hajar begitu. Itu yang terjadi. Dalam Perang Dunia Pertama Amerika tidak ingin terlibat, tapi kemudian karena Jerman menenggelamkan kapal laut Amerika, akhirnya Amerika melibatkan diri. Dalam Perang Dunia Kedua pun Amerika tidak ingin terlibat, tapi kemudian karena pangkalan militer Amerika diserang oleh Jepang begitu, sehingga akhirnya Amerika berbalik menyerang atau melibatkan diri dalam Perang Dunia Kedua. Dan kita melihat betapa dahsyat Perang Dunia Kedua gitu. Siapa yang menjadi pemicu Perang Dunia Kedua ya tadi, selain Jerman memulai kemudian Jepang terlibat begitu, ingin menjadi penguasa di Asia Timur begitu, ingin mewujudkan Jepang Raya begitu. Tapi pada akhirnya kemudian Jepang terdesak oleh sekutu, dan sehingga kemudian akhirnya bertekuk lutut tanpa syarat begitu kepada sekutu ketika tentara Amerika berhasil membom atom Hiroshima dan Nagasaki. Ini membuat Jepang benar-benar shock ya. Jadi betapapun kuatnya budaya Jepang gitu ya, budaya Jepang itu harakiri begitu, dan budaya dengan pedangnya namanya dengan pedang khas Jepang yang panjang begitu ya. Tapi ternyata kemudian Jepang harus menyadari kekalahannya, sehingga Jepang menyerah kepada Amerika. Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat ya pada 14 Agustus 1945. Dan ini yang kemudian menjadi celah peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Semoga memotivasi kalian untuk melihat betapa perang menghancurkan segala. Harusnya berarti kita harus bisa bersabar gitu, merespon segala hal yang mungkin tidak mengenakan kita, menolak dengan baik-baik sehingga tidak memicu terjadinya konflik, tidak memicu terjadi perang, karena perang sungguh sangat amat merugikan. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.